siang teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membagikan video bagi kita semuanya bagaimana cara membudidayakan ikan hias cupang dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu yang berharga bagi kita. Hobi bisa dijadikan sebagai peluang usaha. Kali ini saya akan membagi tips bagi kita semuanya bagaimana membudidayakan ikan hias cupang itu dengan baik dan benar. Nah, kali ini saya sudah berada di salah satu tempat budidaya ikan hias yang ada di Pekanbaru, yang kebetulan pemiliknya adalah teman saya, teman dekat saya. Nah, kita mau belajar dari beliau yang sudah hampir 1 tahun ini menggeluti usaha ini, ya. Nah, nama tempat usahanya ini adalah Atlantis Betta Farm. Nah, oleh sebab itu kita panggil dulu, kita tegur dulu teman kita, sahabat kita ini, salah seorang teman saya. Halo, sobat. Salam. Halo. Gimana, lagi sibuk? Ya lumayan, ngasih makan ikan. Oke, selain kesibukannya, saya tahu ini sepertinya dia salah seorang karyawan di salah satu perusahaan, tetapi di sela-sela waktu yang kosong, teman ini memanfaatkan waktunya yang kosong ini untuk ya menyalurkan hobi sekalian juga untuk sebagai mata pencarian. Ya, Nah, ya sekarang kita bisnis ini ya dari 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu ya, luar biasa. 1 tahun yang lalu saya melihat bisnis ini peluangnya cukup bagus, pasarannya cukup bagus, makanya saya ambil kesempatan untuk memulai bisnis ikan cupang hias ini gitu. Diminati juga Ya, oleh banyak orang ya. Ya, dari semua kalangan gitu. Kaum muda, mau anak-anak, wanita, perempuan. Ya. Karena namanya ikan hias itu sangat senang rasanya untuk melihat. Ya, ibaratnya penghibur Penghibur saat hati kita yang stres. sedang galau. Oke, baik teman-teman. Kita akan melihat satu persatu apa saja yang dimiliki oleh teman saya ini, mudah seperti apa ya. Kita akan lihat, saksikan terus di channel YouTube kami. Terima kasih. Oke, baiklah. Di sini saya akan mengenalkan beberapa jenis ikan cupang yang ada di Atlantis Betta Farm gitu. Yang pertama itu ada jenisnya marble. Nah, marble ini line blue rim. Nah, yang seperti ini. Nah, ini marble line blue rim. Kemudian ini udah jadi indukan ya. Nah, ini yang udah siap kawin gitu. Kemudian ada Fancy Cooper. Nah, yang ini Fancy Cooper. Ya, semua ikan di sini jenis plakat gitu ya. Plakat, tidak ada yang half moon, tidak ada yang serit. Nah, semua ikan di sini jenis plakat. Kemudian ada Giant. Nah, ini Giant Galaxy BO6 body only 6 cm. Lumayan, udah jadi bapaknya juga. Kemudian ada Nemo multi. Nah, ini dia. Ya, masih ukuran S. Di sini ada beberapa indukan, tapi dengan jenis yang sama gitu. Ada Nemo koi, ada marble, ada FCCP, kemudian ada Giant, ya dengan jenis yang sama, dengan total 10 pasang gitu. Oke guys, ini tempat pembesaran daripada teman saya Anggi dalam membesarkan ikan-ikan hiasnya. Oke. Kemudian di sini tempat pembesarannya di sini nih. Ini tempat membesarkan anakan ya? Ya, ini multi. Mana? Anakan multi. Oke, multi. Kemudian ada ya sama anakan multi semua di sini. Anakan multi semua. Oke. Nah, cara membedakannya, multi itu di badannya ada beberapa warna, lebih dari 3 warna atau 4 warna. Di dorsal atasnya ada beberapa warna.
Di dorsal bawahnya ada beberapa warna dan di ekornya ada beberapa warna gitu. Itu multi. Oke, di sini juga udah ada beberapa anakan FCCP yang udah naik botol gitu ya. Ini sekitar umur 2 bulanan ini. 2 bulanan. Nah, mungkin pertanyaan kawan-kawan di sini, kenapa airnya biru mungkin gitu ya. Nah, di sini saya pakai air biru itu gunanya untuk membebaskan ikan dari jamur gitu. Nah, supaya ikan-ikannya bebas dari jamur, saya kasih air biru. Nah, dengan takaran yang pas gitu. Takarannya ya sesuai selera. Oh, berarti supaya bayinya ikan ini aman, dikasih obat ya teman ya? Ya, Oke, kasih guys. obat supaya nggak jamuran gitu. Oke, siap. Nah, itu penyakit ikan kalau udah jamuran itu susah. Kalau ikan udah jamuran kita jualnya susah. Ikan kuncup, ikannya lesut gitu kan. Makanya dikasih air biru gitu. Nah, kita lihat sini dulu apanya. Nah, contoh FCCP-nya, bro. Nah, contoh FCCP. Nah, ini Anakan ya? contohnya. Wes, Anakan. luar biasa teman-teman. Ini siap ekspor, siap impor. Ini belum mutasi full, tapi ya mudah-mudahan kalau diletakin di botol dia agak cepat gitu. Ini juga. Ini lagi guys. Nih, Oh, wih. jatuh Itu dia. dia. Kasihan teman-teman, tersiksa ikannya. Ikan cupang ini termasuk ikan yang kuat gitu. Dia tahan banting. Nah, gitu. Nah, ini ikan FCCP-nya yang udah mutasi, yang udah agak lumayan nih, warnanya udah mecah, udah ada totol-totolnya gitu kan. Nah, ini lumayan. Oke. Nah, di sini FCCP semua. Nah, satu pasang ikan itu bisa menghasilkan kurang lebih sedikitnya 100 burayak. Nah, itu tantangannya, membesarkan burayak dari yang sebesar kutu gitu. Itu yang harus kita besarkan. Nah, di situ dibutuhkan kesabaran gitu. Nih ada contoh burayak yang udah netas. Mungkin teman-teman harus lihat dulu di sini. Ada burayak yang udah umur 5 hari, yang udah netas. Ini dia guys, teman-teman, sang pelatih budidaya ikan hias. Oke, mana? Dan Nah, di sini Mana mungkin lagi? kita harus pakai senter dulu nih. Nah, ini burayak umur 5 hari dari indukan Nemo Leopard. Kelihatan nggak? kayaknya halus banget itu anak, nggak kelihatan sepertinya anakannya. Itu baru berusia 5 hari ya? Ya, Bukan yang itu guys ya, itu yang indukannya itu. ya Dia yang halus. yang ngejaga anak-anaknya itu ya indukan jantan bukan betina. Oke. Ini koi Cooper. Ini koi Cooper ya. Ya, Ini udah kalau 5 kita hari lihat juga. Kalau dengan kasat mata nggak kelihatan dia harus dekat gitu. Nah ini serit, ini dia lagi perkawinan ya? ya penjodohan. Lagi penjodohan. Ini ternyata bukan manusia aja dijodohkan. Ya, Ternyata ikan pun harus dijodohkan. ya ini di sini saya mencoba membudidayakan serit karena reseller saya juga udah nanya-nanya gitu, bang coba budidayakan serit gitu. Ya saya coba gitu. Awalnya sih belum paham serit, tapi ya saya belajar karena ya kalau mau jadi pemain cupang atau penjual cupang atau pembudidaya cupang yang bagus itu ya mempunyai beberapa jenis ikan gitu. Nggak perlu pelakat aja, nggak perlu serit aja, ya semuanya gitu. Asal ngasilin duit, ya kan? Oke, betul. Ini kalau soal uang cepat banget nih. Oke, kalau yang di sini ini udah umur Oke.
umur 2,5 bulan. 2,5 ya. Ya, Oh, sini dia siap. ini sebenarnya udah bisa masuk botol, naik botol. Tapi Banyak, berhubung guys. botolnya kurang, ya masih dibukan. Ini indukannya Candy Multi. Luar biasa, teman-teman. Nah. Wis. Ini bisa dibawa pulang nanti nih kayaknya nih, Bisa. sebagian. Oke, luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Semoga sukses, brother. Ini apa nih, brother? Ini indukannya FCCV. Oh, ini beda induk ya. Beda. Nah, jadi teman-teman, ini sama yang itu beda jenis indukan. Ya. Ini dia. Kalau yang ini satu pasang, ini satu pasang. Anakannya segini. Oh, luar biasa. Ini kira-kira satu ember nih berapa isinya? Berapa ekor ya? Ini awalnya ada 300 ekor, Mm-hmm. tapi udah ada yang dibeli orang juga gitu. Udah laku ya? Udah ada beberapa ekor yang laku, jadi ya tinggal sedikit. Awalnya 300 ekor, yang ini 300 ekor. Oh, luar biasa. Alhamdulillah hidup semua. Oke. Oke, kalau yang di sini yang udah di soliter ini udah pesanan orang gitu. Ini awalnya dari situ, di soliter ke sini, dia mutasi, nah jadinya seperti ini. Oke, kita lihat guys. Kita lihat teman-teman. Ini yang barang sudah siap jadi. Kita lihat dulu. Luar biasa. Ini yang siap jadi. Ini dia. Ini ada beberapa jenis ikan yang sudah siap jual gitu. Ya maaf tempatnya di bawah karena raknya sudah saya pesan tapi belum datang gitu. Mudah-mudahan minggu besok datang raknya gitu. Ini ada beberapa jenis. Nah, Udah dipesan juga ya, Bang ya? kalau yang ini belum. Oh, belum dipesan ini. Belum. Nah, ini ada beberapa jenis. Ada super black. Oh, super black luar biasa. Ya, hitam semua. Kemudian ada ini red koi nih. Oh, red koi. Ada red koi. Wis, luar biasa. Oke. Ya itulah beberapa jenis ikan yang di sini. Gitu. Ini. Oke, kalau yang di sini jenisnya ada Hellboy. Ya, di sini khusus Hellboy semua di sini. Hellboy merah, Hellboy yellow, nah di sini. Nih. Contoh Hellboynya. Yes, luar biasa teman-teman. Hmm. Oke, sip. Nah, itu yang merah, ada yang kuning nih Hellboynya nih. Nah, ini Hellboy yellow. Teman-teman. Warnanya kuning. Siap. Nah, di sini juga ada beberapa anakan atau burayak yang umur 1 bulan. Ini prosesnya burayak yang umur 5 hari kita pindahin ke styrofoam. Nah, di sini ada beberapa jenis burayak yang sudah dipindahkan di styrofoam. Kalau yang ini jenis plakat ini multi, Nemo multi. Ya ada 200-an ekor lah di sini. Oh, satu styrofoam itu ada 200-an ekor, Bang. Ya. Ini juga sama multi. Kalau ini, Bang? Kalau yang ini jenis Nemo. Nih. Kalau yang ini nih pakannya nih. Pakannya Oh, ini kebetulan pakannya. udah mau habis kan. Pakannya nih. Nah, kita pakai pakannya kutir. Nah, kayak gini nih. Kutu air. Kutu Ini air. apa nih, Bang, jenisnya? Itu jenis anakan giant. Oh, giant. Ya, itu Oh, giant ternyata galaxy. teman-teman, giant bukan hanya ada di Doraemon, tapi ada juga di ikan hias cupang. Oke. Oke, di sini berikutnya kita akan coba melihat
ada beberapa ekor, beberapa pasang ikan yang lagi kawin ini. Oh, proses perkawinan Bang ya? Ya, perkawinannya. Oke. Ikan. Apa saja yang harus kita perhatikan Bang dalam proses perkawinan ini Bang? Nah, yang pertama jantannya harus matang. Oh, matang. Nah, matang di sini maksudnya Siap udah nikah, siap ya? nikah gitu. Ya, umur 4 bulan 5 bulan itu udah pas untuk dikawinkan gitu. Karena kalau jantannya nggak matang, anakannya dikit, kita rugi. Nah, jadi kita untuk proses perkawinan ini ya harus yang matang, betinanya juga seperti itu, yang harus full telur. Nah, ini satu jenis hellboy semua di sini nih. Nah, ini udah nyusun bui. Ini yang lagi dalam proses mau perkawinan Bang ya? Ya, Lagi bulan madu ya? ya lagi bulan madu dia. Ini Itu telur, udah telur. ini sudah bertelur teman-teman. Nggak boleh goyang ya Bang ya? Ya, nggak boleh goyang. karena Ini dia- betinanya sudah diangkat. Ya, Ini sedang proses peneluran. ya. Ini ya. Oke. Coba dilihatin dikit Bang. Ini yang sedang bertelur. Itu telurnya guys. Ya. Kelihatan nggak? Oke, nggak apa-apa. Ini dia yang sedang bercinta. Kita tetap pakai air biru supaya nggak kena jamur. Siap. Jika guys, banyak sekali. Luar biasa abang kita ini memulai usahanya. Oke. Teman-teman, tadi kita sudah melihat ataupun mereview bagaimana hasil daripada budidaya teman saya ini, yaitu ikan hias cupangnya. Nah, untuk video ini kita akan membahas secara lengkap bagaimana trik dan apa saja yang harus kita perhatikan dalam hal membudidayakan ikan hias cupang ini. Kepada Brother Anggi, sahabat saya ini, tolong dibagikan tipsnya bagi teman-teman kita semuanya. Siapa tahu ada yang mau berminat membuka usaha ini sekalian hobi, tolong dibagikan apa saja ilmunya, apa saja yang harus diperhatikan. Oke, pertama yang harus diperhatikan dalam pembudidayaan ikan cupang adalah yang faktor paling penting itu air. Oh, air ya. Ya, air. Ya, airnya itu pH-nya harus bagus, harus stabil gitu. Karena ikan cupang ini jika pH airnya tidak bagus, dia akan mati, dia akan kuncup dan dia akan jamuran gitu bahasanya. Oke, Kalau teman-teman ingat pH-nya ya, kurang bagus. air harus bersih dan pH-nya harus diperhatikan. Oke, next. Ya, kemudian yang harus diperhatikan lagi tempat, wadahnya gitu. Ya, ikan cupang jika dia tempatnya itu membuat dia nyaman, dia akan berbuih. Ingat, Oh, ciri-cirinya berbuih Bang ya. Ya, dia akan berbuih. Ingat, berbuih itu bukan tanda ikan cupang harus kawin. Karena ikan cupang yang kecil pun jika dia ditempatkan dengan tempat yang nyaman, dia akan berbuih. Jadi yang berbuih, ikan cupang yang berbuih itu belum tentu ikan cupang yang siap kawin gitu. Oke, siap. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, saya sih yang paling penting itu faktornya daun ketapang. Saya pakai daun ketapang. Saya pasti pakai daun ketapang. Kayak gimana pun airnya, kayak manapun bagusnya pH air itu, saya pasti pakai daun ketapang. Tujuannya apa tuh Bang? Tujuannya ya daun ketapang ini gunanya untuk menetralisir. Walaupun airnya kotor, ketika kita pakai daun ketapang, dia akan tetap stabil pH-nya, oksigennya tetap stabil gitu. Luar biasa. Nah, Oke, yang keempat Bang, yang keempat saya selalu pakai obat biru. obat biru. Itu untuk anakan, untuk indukan, saya tetap pakai itu. Oke, Obat itu biru. bisa dicari di ini ya. Ya di toko-toko akuarium. Akuarium. Nah, toko akuarium pasti ada. Oke, yang kelima Oke, Bang? yang kelima yaitu pakan. Nah, pakan di sini saya memakai dua jenis pakan, butir, kutu air, dan cacing sutra. Oh. Hmm. Pelet bisa Bang? Pelet itu alternatif ketiga. Alternatif ketiga. Nah, ketika tidak ada butir, tidak ada cacing sutra, baru pelet. Luar biasa. Nah, itu butir dan cacing sutra saya pakai. Butir itu gunanya untuk pembentukan tulang ikan. Nah, ketika ikan sudah berumur 2 bulan atau 3 bulan sudah masuk toples atau soliter,
saya kasih pakan butir. Supaya apa? Supaya tulangannya bagus. Kemudian cacing sutra itu untuk anakan umur 1 bulan. Gunanya apa? Itu untuk size, dia cepat besar, supaya bisa cepat masuk soliter atau toples. Nah, makanya saya pakai cacing sutra. Siap. Kemudian saya selalu pakai toples dan soliter gitu. Toples gunanya untuk display ikan nih, ikan mana yang harus kita tampilkan, ikan mana yang harus kita jual, ya letak di toples atau soliter gitu. Siap. Kalau yang untuk contohnya kan di toples dan soliter. Nah, untuk cadangannya itu kita letakin di botol aqua besar itu. Oke. Berarti itu aja tips yang perlu kita perhatikan, Bang ya. Aja. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya yang akan memulai usaha yaitu berternak atau berbudidaya ikan hias cupang ya. Ya, Nah, hobi bisa mendatangkan uang. ya, semoga teman-teman di sana juga bisa berhasil Amin. beternak ikan cupang gitu. Oke, jangan lupa teman-teman, kalau video ini bermanfaat bagi kita semua, mohon like, subscribe-nya dan share-nya juga ya Bang ya. Oke. Nah, kalau nanti teman-teman nanti kira-kira berminat membeli ataupun membutuhkan ikan hiasnya, nanti saya akan catat kontaknya ya. Yang penting jangan lupa like, subscribe dan share-nya. Oke, sampai jumpa di video kita akan selanjutnya. Kita akan pasti kembali lagi dengan cerita yang menarik lagi dan tentunya bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, Bang, selamat malam dulu buat teman-teman semuanya. Bye bye. Thank you. Selamat siang.